Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novandi Ashari Rahman, mahasiswa kelas J semester 5, program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Hamzan Wadi, Nahdlatul Wathon Anjani, Lombok Timur. Yang saya hormati Bapak Komarudin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah materi SMP, SMA, SMK. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai pendidikan agama Islam perspektif Ibnu Khaldun. Mengenai pendidikan agama Islam perspektif Ibnu Khaldun dapat dilihat di dalam salah satu karangan beliau yang monumental, yaitu kitab Al-Muqaddimah, yang merupakan bagian dari kitab Al-Ibar. Adapun tema dari kitab Al-Muqaddimah ini adalah fenomena sosial dan sejarah. Di dalamnya terbuat 6 pembahasan, yaitu pemerintahan, kekuasaan, pencaharian, penghidupan, keahlian-keahlian dan ilmu pengetahuan dengan segala sebab dan permasalahan. Bab ke-6 mengenai ilmu pengetahuan, ada beberapa hal yang perlu menjadi sorotan. Yang pertama adalah paradigma pendidikan rasionalistik sofistik. Aliran rasionalistik sofistik merupakan corak pemikiran Ibnu Khaldun yang lahir dari dua tokoh cendekiawan Islam, yaitu Imam Al-Ghazali dan Ibnu Rushd. Imam Al-Ghazali adalah orang yang menentang keras corak pemikiran Aristoteles mengenai ilahiyat, sedangkan Ibnu Rushd adalah pengikut setia Aristoteles. Sehingga kedua tokoh ini seringkali bertentangan pendapat. Namun beliau memilih untuk menggabungkan kedua corak pemikiran tokoh ini, sehingga beliau membangun satu aliran baru yang beliau sebut dengan rasionalistik sofistik. Ibnu Khaldun adalah salah satu tokoh pemikir Islam. Beliau lahir pada bulan Ramadan tahun 732 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1332 Masehi di Sevilla. Beliau mempunyai nama lengkap Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrami. Beliau akrab dipanggil dengan panggilan Abu Zaid. Nama Zaid sendiri diambil dari nama anak sulung beliau yang bernama Zaid, namun beliau lebih populer dengan sebutan Ibnu Khaldun. Nama Khaldun diambil dari nama kakek beliau, sedangkan Al-Hadrami adalah penisbahan kepada asal beliau, yakni Hadramaut Yaman, tepatnya bagian selatan. Beliau hidup di tengah-tengah keluarga yang mempunyai latar belakang ilmuwan dan jabatan yang terhormat dalam pemerintahan. Dengan latar belakang keluarga beliau yang menghimpun dua elemen besar, demikianlah beliau bisa memperoleh dua orientasi yang kuat. Gambaran dari aliran rasionalistik sofistik ini, Ibnu Khaldun mendudukan secara proporsional antara otoritas wahyu dengan rasio. Beliau tidak mencampurkan segala hal dan tidak menggabungkan segalanya dengan ketentuan agama, tidak. Namun beliau ingin melihat permasalahan dunia berjalan dengan penalaran ilmu. Sehingga apa? Sehingga pemikiran Aristoteles mengenai logika dapat disentuhinya, namun pemikirannya atau konsepnya mengenai ketuhanan menurut Ibnu Khaldun tidak mempunyai dasar yang kuat, karena manusia mempunyai kemampuan terbatas untuk menjelajahi yang ilahiyat. Singkatnya, Ibnu Khaldun dalam hal rasionalistik lebih memilih kepada corak pemikiran Ibnu Rushd, sedangkan dalam hal sofistik Ibnu Khaldun lebih memilih kepada Imam Al-Ghazali. Hal kedua,
yang perlu menjadi sorotan di dalam kitab Al-Muqaddimah ialah pengetahuan diperoleh dari proses berpikir dan lingkungan. Manusia sebagai makhluk yang selalu belajar mempunyai potensi psikologis, yaitu berupa akal. Manusia mampu memahami situasi di luar dirinya dengan kekuatan akal pikiran yang berada di balik indera. Akal bukanlah otak, melainkan suatu daya yang dimiliki oleh manusia untuk mengetahui realitas yang ada di luar dirinya. Karenanya akal bekerja dengan kemampuan yang ada pada otak. Ibnu Khaldun berpandangan bahwa pencarian ilmu pengetahuan bukanlah semata hasil pengamatan indrawi dan penalaran akal pikiran, melainkan hal itu akan terwujud dengan mengedepankan watak kebudayaan. Hal ini ditandai dengan ungkapan beliau yang ada di dalam kitab Al-Muqaddimah yang mengatakan, orang yang tidak diajarkan tata krama oleh orang tuanya, maka waktulah yang akan mengajarkannya. Lalu artinya apa? Orang yang tidak diajarkan tata krama oleh orang tuanya, maka secara alami ia akan belajar dengan peristiwa-peristiwa yang ada pada masa itu, sehingga waktulah yang akan menjadi gurunya dan pendidikannya karena kebutuhan akan hal itu. Hal ketiga dalam perspektif Ibnu Khaldun yang perlu menjadi sorotan ialah konsep belajar malakah dan tadrij. Konsep belajar malakah, kata malakah sendiri secara bahasa berarti menjadikan suatu untuk dimiliki dan dikuasai, dan suatu sifat yang mengakar pada jiwa. Dalam kaitannya dalam proses belajar, konsep malakah berarti satu tingkat pencapaian dalam penguasaan suatu materi keilmuan, keterampilan, dan sikap tertentu yang diperoleh dari proses belajar secara intens, bersungguh-sungguh, dan sistematis. Adapun konsep belajar tadrij, kata tadrij memiliki arti naik, maju, meningkat secara bertahap. Dalam pandangan Ibnu Khaldun, konsep tadrij ini baik itu peningkatannya berupa kuantitas maupun kualitas. Konsep ini dikembangkan berdasarkan asumsi bahwa kemampuan manusia itu terbatas dan akal manusia berkembang secara bertahap. Sekian penyampaian terkait pendidikan agama Islam perspektif Ibnu Khaldun. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.